Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Habibah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu. Baiklah, perkenalkan nama saya Atriani dengan NIM 2211217. Pada video kali ini saya akan membacakan sebuah riwayat Nabi Muhammad yang berbahasa Arab Melayu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Arab Melayu. Selamat menonton. Yang pertama yaitu istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Yang pertama Khadijah anak Khuwailid, kedua Saudah anak Zam'ah, 3 Aisyah anak Abu Bakar, 4 Hafsah anak Umar, 5 Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah, 6 Ramlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan, 7 Zainab anak Jahash, 8 Zainab anak Khuzaimah, 9 Maimunah anak Al-Harsil Hilaliyah, 10 Juwairiyah anak Al-Haris, 11 Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Khuzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Pasal yang kedua, anak-anak. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, 3 Zainab, 4 Fatimah, 5 Ummu Kulsum, 6 Ruqayyah, 7 Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim yang ibunya Maryah, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Pasal yang ketiga, ikhtisar. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. A. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. B. 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. C. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Yang kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu. Hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu, ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam, tiada pernah sekalipun patah cita-cita. Meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan
pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengikuti kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Kemudian pasal selanjutnya, hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat menghasilkan yang pertama, mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai. Yang kedua, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Ketiga, mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Keempat, mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Demikianlah seorang yang malang, yatim piatu, yang tiada pernah belajar dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan. Dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian sempurna keadaannya. Dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tepat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah, 11 Oktober 1951 Masehi.